praktikum itu belajar sesuatu. Iya, which is gue nggak suka sama kayak Suka gini. dan lu pengen yang lain. Sebagai Auslander ada juga Iya. perasaan kayak aduh tiba-tiba gue harus ngomong Jerman banyak banget ke semua orang. Aloha teman-teman, masih bersama gue dan Valian nih. Kita mau ngobrol lagi tentang bagaimana ya kerja sebagai orang asing di Jerman, dan tentu saja dengan tips dan sharing. Lu sebagai, jadi kan tadi lu ada bilang sebagai Auslander agak susah gitu ya. Itu insecure tuh di bagian apa sih? Sprache atau sifat-sifat juga ada perbedaan dengan professionally gitu sama orang Jerman di tempat kerja lu? Sprache sih mungkin faktor besar ya, karena gimana pun juga ngomong bahasa Jerman kan bukan mother tongue kita. Iya. Kalau di company gua itu kayak mungkin 90% Mitarbeiter semua orang Jerman. Oke. Meskipun klien kita banyak yang internasional, tapi komunikasi Komunikasinya? internal selalu dalam bahasa Jerman gitu. Terus ya mungkin kalau penilaian gue adalah kita sebagai orang Indonesia tuh nggak dibiasakan untuk menyampaikan opini kita secara profesional. Oke. Kita juga pas studium kan nggak dilatih untuk, atau ya mungkin ada juga beberapa jurusan di mana kita harus sering presentasi, tapi gua rasa ketika kita kuliah di Jerman kebanyakan jurusan itu tidak menuntut kita untuk sering presentasi atau di diskusi, depan orang. iya di depan orang atau zusammen Arbeit mit anderen Kollegen. Padahal menurut gua untuk dunia kerja skill itu, or at least di industri gua skill itu penting gitu. Jadi lumayan shock sih karena pertama kali mulai kerja kok tiba-tiba banyak diskusi, dan Vorgesetzte kita pun, bos kita pun bertanya gitu, menurut tuh gimana? Terus kayak gimana ya? Terus kita harus memikirkan reaksi kita gimana, bagaimana menyampaikan pendapat kita secara profesional. Dan orang Jerman tuh, atau at least kolega-kolega gue tuh lumayan jago di bagian itu, karena mereka pun dari kecil sistem pendidikannya pun sudah dibiasakan untuk seperti itu. Sedangkan gue sebagai orang Indonesia merasa harus catch up di bagian situnya. Itu sih yang agak bikin insecure. Kalau gue dulu, sekarang juga sih maksudnya masih belajar untuk bisa nerima kritik secara direct. Jadi orang Jerman kan kritik tuh direct banget. Kalau misalnya mereka nggak suka dengan cara kerja kita tuh, mereka bakal bilang. Biasanya kalau orang Indonesia tuh bakal langsung nancep gitu kan, Kayak baper gitu, ya, baper kayak gitu. Terus kayak gue bener harus terbiasa untuk nerima kritik secara profesional, sahih gitu kan, jadi nggak emosional dan bisa ngeritik balik. Jadi kalau misalnya nggak suka, iya. lu juga harus kasih feedback ke mereka, jangan takut gitu loh. Bener sih. Satu, itu gue juga belajar. Satu, kita harus misahin sahlich sama persönlich ya. Karena meskipun mereka gak suka sama kerjaan kita, bukan berarti mereka gak suka sama kita sebagai individu gitu. Terus yang gue juga masih belajar dan gue masih belum bisa adalah memberikan kritik ke orang lain. Karena bawaan gue sebagai orang Indo adalah gak enakan, bener. Kayak kalau ditanya tuh kayak ada gitu ya, mungkin gue kurang puas, gue pengen ngomong, tapi kayak gue mikir aduh nih orang udah berusaha semaksimal mungkin, Kasian gitu ya kalau dikritik. kasian, mungkin dia juga belum mengerti 100% tugasnya apa. Terus gue jadi kayak pengen kritik tapi gak enak. Tapi itu harus belajar sih, soalnya kalau kita gak belajar ngasih feedback, itu kita juga akan kesulitan untuk ngasih feedback buat diri kita sendiri. Jadi biar sama-sama belajar bagus gitu kan. Jadi lu berapa tahun di kantor ini ya sekarang? Baru 1 tahun, sebagai, maksudnya setelah lulus kuliah sebagai Mitarbeiterin gitu ya setahun. Iya, Vollzeitnya baru setahun. Itu kan tadi lu cerita awal-awalnya lu merasa insecure atau ada perbedaan bahasa dan sifat-sifat mungkin yang lu baru tahu di dunia kerja gitu. Terus sekarang selama setahun tuh ada perkembangan diri lu, apa yang lu merken, yang lu kayak ternyata gue udah belajar gini-gini, gue jadi pribadi lebih baik, atau perkembangan apa aja yang lu sadarin selama ini? Pertama mungkin menurut gue secara communication skill pun gue sudah berkembang harusnya, karena gue juga mendengarkan bagaimana kolega-kolega gue menyampaikan pendapatnya, bagaimana mereka menavigasikan hal seperti ini gitu. Jadi ya gue perhatiin aja, terus gue mencatat buat diri gue sendiri gitu. Jadi mungkin secara komunikasi juga harusnya sudah lebih bisa menyampaikan pendapat, lebih bisa mengkritik orang lain segala macam. Terus yang gue belajar juga adalah gimana ya, kayak kita kalau sebagai orang baru dikasih tanggung jawab, terus kita kayak belum apa-apa udah panik. Oh gue nggak bisa nih, takut kayak, gitu ya? Iya kayak anjir gue belum pernah belajar ini gitu kan. Terus kayak berasanya, aduh kok gue belum udah dikasih tanggung jawab besar, gue nggak tahu gitu. Nah tapi yang gue belajar adalah sebenarnya kita selalu bisa bertanya gitu, karena
ketika kita baru mulai kerja, mereka juga sebenarnya nggak expect kita banyak melakukan sesuatu 100% semua benar gitu. Dan malah in many ways mereka akan lebih appreciate kalau kita nggak tahu dan sebelum kita berjam-jam mikirin solusinya sendiri dan belum tentu yang kita pikirin benar, lebih baik langsung aja tanya gitu ya, belajar gitu. sama mereka yang udah pengalaman ya. Iya, langsung aja tanya. Terus kayak apa ya, it's not shameful to admit that we don't know yet gimana cara melakukan sesuatu. Kayak tanya aja gitu, dan bisa mereka juga sebenarnya nggak expect kita akan langsung bisa semuanya. Itu poin penting bagi gue juga yang gue sadarin, Pak. Gue pikir selama ini kayak gue yang bener-bener junior yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Padahal tuh ada orang-orang yang udah lama juga di sana, dan mereka juga nggak sejago yang kita pikirin. Jadi mereka sendiri pun juga banyak bule-bule yang harus banyak belajar juga, walaupun mereka udah tua-tua gitu. Jadi jangan kita ngerasa kayak rendah diri banget. Betul. Melainkan kita harus percaya diri kalau kita bisa sama selevel mereka gitu. Kalau kita mau belajar, jangan rendah diri dulu lah gitu lah. Jangan takut dulu kalau gitu. dikasih tanggung jawab yang kita nggak merasa 100% yakin kita bisa ya, sebenarnya bilang aja bisa dulu gitu ya. Tapi kan ntar kayak kalau misalnya ada hal yang kita nggak yakin, kita bisa selalu station sama keluarga kita, sama keluarga sensei kita. Dan kalau misalnya bos kita bagus, mereka pun akan mengakui. Kalau misalnya mereka nggak tahu cara melakukan sesuatu, mereka akan mengakui. Benar. Jadi kita juga nggak yang jiper gitu, kita nggak insecure. Mereka juga akan bilang, oh ya gue juga nggak bisa semuanya kok. Atau bos yang bagus juga akan bilang, lu nggak harus melakukan semuanya, bener kok gitu. Jadi kita lebih tenang, lebih ada kepercayaan diri untuk mencoba at least. Jadi kayak it's okay to not know things, tapi selama kita mau untuk belajar ya bisa lah. Dan kadang ada kelebihan kita yang mereka nggak punya, kalau lagi kita yang nggak punya, dan mereka kadang-kadang nanya ke kita. Dan jadi kadang-kadang gue ngerasa kayak oke, ternyata gue punya sesuatu yang mereka nggak punya. Jadi emang sama-sama outstation untuk belajar gitu kan. Iya sih, itu juga poin penting menurut gue. Kalau kita udah di Einstein Talent, kita jangan rendah diri karena mereka Einstein Talent kita itu ada alasannya gitu. Ada sesuatu yang bagus dari diri kita gitu. Iya, dan kita sebagai orang Asia kadang-kadang belum apa-apa udah yang kayak dapat kerja aja udah bagus, tapi itu mental yang salah. Kita harus mikirnya mereka hire kita for a reason, kita harus tahu reason itu apa, dan sebaiknya kita fokus di start ke itu dan mencoba mengembangkan di situ. Pokoknya kita percaya diri aja lah ya. Percaya diri aja. Start kita punya, spesial kita perbaikin lagi. Betul, pasti bisa. Yang terakhir nih ya, kayak kita udah sharing bareng nih. Lu ada nggak tips-tips berbagi nih buat kita, buat teman-teman? Yang pertama, tips-tips untuk teman-teman yang masih di kuliah, yang ya masih belum kenal lah dunia bekerja gitu. Sama yang kedua, tips-tips nih buat kita yang sebagai Auslander, sebagai orang asing di Jerman yang baru mulai kerja. Coba lu ada sesuatu yang mau diberbagi nggak? Tips dari gue kayaknya sangat semua orang juga udah pernah bilang, tapi menurut gue itu benar banget sih. Buat yang masih kuliah, banyakin ambil pengalaman kerja, praktikum atau ya work student, dan kalau bisa yang ada tutornya sama kuliahnya, of course. Iya, sama yang kalian mau kerja kan. Kadang-kadang kan ada ya kerjaan-kerjaan yang mungkin secara belunungnya mungkin lebih tinggi dan plafonnya nggak banyak, yang bisa kerja di bakery atau kerja di pabrik. Itu kan kadang-kadang duitnya banyak gitu ya. Tapi sebenarnya kerjaan yang kayak gitu tuh tidak terlalu membantu untuk karir kita di masa depan. Soft skillnya kurang ya? Soft skillnya kurang, karena kita bener-bener literally cuma cari duit dan hanya melakukan apa yang kita disuruh gitu. Tapi kan kalau misalnya kita mengumpulkan pengalaman dengan kerja student praktikum, satu, dapat pengalaman kerja yang bisa ditulis di Lebenslauf, of course. Kedua, kalau di kasus gue jadi tahu apa yang gue suka dan apa yang gue nggak suka. Kayak dulu gue suka kuliah arsitektur, tapi kerjanya ternyata gue nggak suka, dan gue nggak akan sampai ke keputusan itu kalau gue nggak coba dulu. Jadi kayak ada banyak orang yang gue kenal yang stick di rute yang sama terus dari bachelor, praktikum, master segala macem. Mungkin sebenarnya bahkan niche lah kalau misalnya kita work student pindah-pindah gitu company-nya, biar kita nggak nyobain, kita nggak cuma tahu perusahaan itu tuh kayak gimana, tapi perusahaan-perusahaan lain juga di mana politiknya pasti beda, kebijakannya beda, kulturnya beda, dan etiketnya beda. Jadi ketika kita udah lulus at some point, kita udah ada bayangan tahu mau yang mana. Iya, kita sebenarnya lebih cocok sama yang mana gitu. Dulu bahkan gue sengaja sampai praktikum di Indo. Oh iya bener. Lu juga kan ya kalau nggak salah. Karena waktu itu pertimbangan gue adalah
gue mau tahu gue lebih karena kerja di Jerman atau di Indo gitu, karena pasti ada plus minusnya pasti sendiri, beda banget kan. juga kan. Iya beda banget sih parah. Ya kalau gue sih ujung-ujungnya lebih suka kerja di Jerman sih, meskipun di Indo juga seru sih kerja di Indo sebenarnya ya. Tapi ya itu kayak kalau misalnya ada waktu liburan gitu, misalnya kalau misalnya kelas udah selesai, boleh juga sih itu cobain praktikum 2 bulan 3 bulan di Indo gitu. Selain praktikum, menurut gua kayak tadi kita ngobrol juga, banyak-banyakin belajar di kuliah ya, belajar ngomong sama profesor atau ngomong sama mitarbeiter di uni gitu. Maksudnya lu belajar ngomong presentasi sesuatu atau ide lu lah, atau lu ada masalah atau apa. Jadi jangan cuma belajar nulis doang, jangan belajar teori klausur doang, tapi belajar komunikasi dengan orang Jerman terutama. Menurut gue sih itu penting, kayak banyak-banyakin punya teman orang Jerman juga penting. Kalau nggak Gruppenarbeit, kalau misalnya lo disuruh kerja kelompok nih, kalau bisa kerja sama orang Jerman, karena dengan itu lo jadi tahu kultur mereka, cara ngomong mereka gimana, cara pikirnya gimana. Iya. Jadi itu akan mempersiapkan diri lo di dunia kerja. Kalau lo memang mau kerja di Jerman, itu lebih baik menurut gue. Dulu coach, gue sampai pas gue kuliah, pas master, jadi kebetulan kuliah gue itu banyak menuntut presentasi. Kita seminggu sekali ada presentasi. Pas awal-awal takut kan ya, kayak aduh gimana nih presentasi. Ujung-ujungnya ketika temen-temen gue presentasi, gue catat apa yang mereka ngomong. Benar. Gimana cara mereka ngomong selamat pagi, have comment, segala macem. Sampai even cara mereka si bedangken aja gue catat. Iya. Jadi gue catat apa yang mereka ngomong, persis kata-katanya, gue baca lagi. Terus di rumah gue latihan sendiri pakai itu. Jadi ada contekan, ada contoh gitu kan. Kalau terbiasa lah untuk presentasi komunikasi. Terus ya lama-lama juga bisa sendiri sih. Yang tips kedua untuk kita yang sebagai foreigner, orang asing di Jerman pertama kali habis lulus kuliah masuk dunia kerja. Sebenarnya ini tipsnya ada hubungannya sama yang tadi dibilang sih, yang kayak belajar komunikasi, belajar menyampaikan opini, belajar mengemukakan pendapat. Karena sekali lagi itu poin penting banget di dunia kerja. At least di industri gua, bos kita melihat sih kayak nih orang bisa nggak sih stand up for himself, atau kayak dia bisa nggak sih mengemukakan apa yang dia inginkan, pendapat gitu ya seperti itu. Gue ada cerita sedikit. Jadi ketika gue di Ubernehmen, jadi kan tadinya gue kerja sebagai student di company gue, terus gue akhirnya ditawarin untuk kerja outside kan. Terus gue nanya nih ke kolega gue, karena gue tahu bos gue ketika mau instalin gue, dia nanya ke kolega-kolega gue kayak, karena bos gue kan kerja sama gue nya minimal, nggak salah langsung. Iya nggak langsung, karena bos gue kan sibuk, jadi dia sibuk sama hal lain. Tapi yang banyak kerja sama gue kan kolega-kolega gue. Itu juga penting tuh, kita kayak harus bisa bekerja sama dengan baik di dalam tim ya. Iya, bisa bekerja sama dengan baik dalam tim. Jadi kayak social skillnya soft skillnya tuh penting gitu. Dan yang gue tanya ke kolega-kolega gue adalah, dulu kalian kasih feedback apa pas bos gue nanya ke kalian? Terus mereka jawabnya begini, yang kita takutkan dari lu tuh cuma satu, karena kerja lu bagus tapi lu tuh pendiam banget gitu. Seorang Valia pendiam. Tat Saili ternyata kalau gue dalam lingkungan Jerman, ternyata gue hitungannya pendiam, karena Jerman emang suka ngomong banget gak sih? Lumayan. Terus mungkin kalau dari gue adalah gue lebih berdiam dibanding ngomong sesuatu yang salah. Dan ternyata itu rubber commonnya di kolega-kolega gue adalah, oh ternyata gue pendiam, padahal gue cuma einfach takut, gue gak mau ngomong sesuatu yang salah gitu. Just gue rasa banyak orang Indonesia yang approach-nya mirip-mirip kayak gitu ya. Tapi ternyata itu tuh bisa dibilang menjadi poin yang ternyata negatif di mata mereka gitu. Jadi kayak yang gue pelajari sekarang adalah gue dapet feedback kayak gitu, gue jadi berpikir oke, gue harus lebih open ke mereka, gue harus lebih berani ngomong dan kayak jangan takut ngomong sesuatu yang salah gitu. Kalau salah ya udah, kayak everyone say something wrong all the time actually. Cuma kita mungkin berzonders takut karena kita mikirnya aduh bahasa Jerman kita belum lancar, takut kedengeran bodoh gitu nggak sih? Bener sih. Iya, tapi kayak yang gue pelajari adalah setelah dikasih feedback kayak gitu, mendingan kita ngomong apa yang kita pikirkan, dan kalau salah ya udah salah, no one will think twice about it actually. Tapi daripada mereka mikir kita nggak punya pendapat sama sekali, atau mereka malah salah-salah, mungkin malah
kelihatannya kayak kita nggak peduli gitu. Iya. Lebih baik kalau misalnya ditanya atau misalnya ada diskusi Ikut kita ngomong aja ya, ngomong gitu ya, aja pendapat. iya gitu. Dan itu juga akan apa ya, kalau kita banyak ngomong kan itu juga akan share ke zusammen Arbeit Benar sih. kita dan beziehung kita sama kolega-kolega kita gitu. Belajar berani aja sih, itu mirip sih gue kayak yang gue alamin juga. Jadi kan kalau di gue ya, di kantor gue tuh perempuan tuh di abteilung gue sedikit. Jadi kadang-kadang gue satu-satunya perempuan di kalau rapat itu meeting. Karena tuh bapak bule Jerman yang udah ya jauh lebih tinggi dari gue lah ya, maksudnya pengetahuan segala macam. Sama Val, jadi kadang-kadang gue kayak ngerasa anjir gue nggak pede duluan, nggak pede, masih muda, cewek cewek sendiri, terus orang Asia lagi gitu kan, kayak kecil sendiri gitu. iya. Dan itu gue sangat susah untuk bisa, tapi kalau mereka udah ngomong kan, bahasa Jerman segala macam, banyak diskusi gitu, susah banget untuk masuknya gitu loh, kayak ini punkt gue tuh ini gitu. Dan itu gue susah banget, tapi gue belajar untuk lebih berani karena kayak orang Jerman tuh nggak ngerendahin, nggak tau ya, cuman kalau gue sih ngeliatnya mereka nggak ngerendahin kita, maksudnya kayak kalau kita ngomong mereka bakal dengerin. Maksudnya kalau gue nggak tau di Indo gimana, cuman kalau di Jerman sih mereka sangat respect orang lain. Jadi kayak walaupun kita perempuan gitu, tapi mereka tetap dengerin kalau kita ngomong. Selama poin kita vernunftig, mereka akan mendengarkan. Itu poin bagus gue menurut gue, karena gue pernah kerja di Indonesia kan. Terus kalau di Indonesia tuh hierarkinya masih kerasa Iya benar, banget. hierarki di sini nggak ada. Kayak kalau bos kita udah laki-laki 50 tahun tuh kayak mau menyampaikan pendapat tuh sungkan banget rasanya. Di Indonesia masih kayak gitu ya sistemnya, sayangnya. Meskipun pasti ada kantor-kantor yang mungkin sekarang udah lebih modern, lebih open, tapi banyak juga kantor di Indonesia kayak kuotanya lebih banyak di Indonesia yang masih seperti itu. Sedangkan kalau di Jerman mungkin ada juga yang seperti itu, tapi dari yang gue lihat kebanyakan company, apalagi company kalau udah gede dan bagus, tergantung company juga nggak sih? Tergantung company juga, tapi pendapat tuh sebagai employee yang masih junior pun akan tetap dihargai selama poinnya benar gitu. Dan kalau lu udah tahu itu artinya kultur perusahaan itu bagus. Iya. Kalau dari lu gimana? Ya kalau dari gue ada satu yang gue sadarin gitu ya. Misalnya kita kekurangan yang paling, kalau gue sih yang paling jelas itu bahasa. Jadi gue bahasa sehari-hari itu oke Jermannya, tapi kalau untuk bahasa Jerman yang formal, ngomong dengan atasan yang harus kata-kata indah, itu gue yang bahasa profesional masih kurang. Dan gue ngerasa kayak oke, itu masih harus gue perbaikin banget. Itu kan kekurangan gue ya. Tapi itu gue mikir kadang-kadang ada baiknya juga, karena dengan kita sebagai foreigner gitu kan, mereka ngeliat kita juga bahasa kita masih kurang. Jadi kalau kita nggak ngerti, mereka jauh lebih kayak mengerti kayak oh si Cindy nggak ngerti nih kan, tapi karena mungkin dia foreigner gitu. Jadi kolega gue ada juga nggak ngerti nih, cuma mereka sungkan untuk ngomong, nanya, karena mereka takut dianggap kayak pertanyaan bodoh. Sedangkan kalau kita yang nanya, itu kayak lebih dianggap kayak oh nggak apa-apa karena si Cindy nggak ngerti, dia bukan orang sini. Karena dia bukan orang sini, jadi mungkin harus dijelasin 2 kali gitu. Jadi gue ngerasa itu kayak jadi poin yang bagus, jadi kayak malah kelebihan gitu buat kita. Bener. Bisa nanya apapun yang kita pengen nanya tanpa merasa malu. Gitu. Bener sih, kayak don't be too hard on ourselves. Kalau emang nggak ngerti, tanya aja, jangan merasa kayak aduh nanti kedengeran bodoh gitu. Gue ada satu pengalaman ya, kayak gue lagi meeting nih, terus gue nanya kan sesuatu, terus pas udah selesai itu kayak kita lagi makan-makan lah sama si kolega ini, mereka tuh cerita katanya sebenarnya mereka juga nggak ngerti, tapi tuh kayak mereka nggak berani nanya, terus mereka bilang dia bersyukur gue nanya. Jadi kayak jadi mereka tuh sebenarnya pengen tahu juga gitu jawabannya. Jadi dijelaskan lagi. Iya. Jadi itu sih, jadi kekurangan dijadikanlah kelebihan. Itu bagus banget. Jadi kalian kalau ada yang mau ditanya tentang, atau mungkin ada mau sharing juga, boleh ditulis di komen, atau mau kenalan dengan Valia. Kalau misalnya mau sharing juga bisa langsung hubungi Cindy Gucci atau Valia. Jadi kayak kalau ada yang misalnya tertarik dengan mungkin project manager, bisa hubungin dulu. Yes, bisa banget. Nanti kontak langsung. Oke, Valia terima kasih banget. Makasih, gue terima kasih pertama kali karena gue udah boleh nginep di rumah dia, terus bisa ditemenin juga di Munchen. Iya, abis ini kita mau jalan-jalan ke Glacier Garden. Terus ya makasih juga udah berbagi sama kita hari ini. Sama-sama, semoga membantu. Oke, dadah. Bye. Lucu banget. Thank you very much. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen-komen.